Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai siklus air pada tema 8 lingkungan sahabat kita dengan KD 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. KD 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dengan mengamati media video, siswa mampu mengidentifikasi manfaat air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa mampu membuat skema siklus air. Anak-anak, apakah ada yang tahu pengertian dari air? Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya. Berikut ini adalah manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup. Bagi manusia, air dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan untuk keperluan rumah tangga seperti minum, mandi, memasak, mencuci, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi dan olahraga seperti renang, selancar, dan lain-lain, dan juga sebagai sarana transportasi. Bagi hewan, air bermanfaat untuk minum, sebagai tempat hidup untuk beberapa hewan yang hidup di air, untuk membersihkan tubuh, dan untuk mendinginkan suhu tubuh, seperti pada kuda Nil. Tahukah kalian bahwa kuda Nil menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air loh? Bagi tumbuhan, air bermanfaat sebagai tempat hidup beberapa jenis tumbuhan, seperti bunga teratai, enceng gondok, dan tumbuhan apu-apu. Dari beberapa jenis tumbuhan tersebut, banyak kita jumpai di sekitar sungai lingkungan kita. Selain itu, manfaat air sebagai salah satu bahan utama dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Nah, itu merupakan beberapa contoh manfaat air bagi makhluk hidup. Dan tahukah kalian, sekitar 71% permukaan bumi itu ditutupi oleh perairan? Dan dari jumlah tersebut, sebanyak 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya sebanyak 3% merupakan air tawar. Nah, sebanyak 2% air tawar ini merupakan es yang berada di kutub dan sisanya merupakan air yang dapat kita gunakan yang berada di danau, sungai, dan air tanah atau air sumur. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perputaran air yang tidak pernah berhenti secara berulang dan terus-menerus dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer. Dalam siklus air,
secara umum dikenal 3 tahapan. Namun, sebenarnya dalam siklus air ini terjadi banyak tahapan. Tahapan secara umum yang pertama yaitu ada yang disebut dengan tahap penguapan, yang kedua tahap pembentukan awan, dan yang ketiga tahap hujan. Dan berikut ini akan Ibu jelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Tahapan siklus air meliputi evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, kemudian kembali lagi ke proses evaporasi. Mari kita bahas proses siklus air tersebut. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama air yang ada di bumi, baik itu air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Nah, proses ini disebut dengan evaporasi. Evaporasi yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Nah, kemudian tidak hanya air yang ada di danau, air yang ada di laut, dan air yang ada di sungai saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari disebut dengan proses transpirasi. Kemudian, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses pengembunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Jadi, seperti yang disampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan es dan hujan salju. Selanjutnya, sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Baik, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kita hari ini, Ibu punya beberapa kuis untuk kalian semua mengenai materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini. Itulah tadi penjelasan tentang manfaat air bagi makhluk hidup dan proses terjadinya siklus air. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa untuk besok. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.